Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Fikri Eprido, NIM 171130140 dari kelas SD. Saya di sini sedikitnya akan mereview ataupun menjelaskan mengenai materi dana pensiun dari mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat. Nah, pasti di benak teman-teman, di pikiran teman-teman semuanya sering mendengar apa itu dana pensiun. Sudah memahami, mungkin sedikit memahami ataupun banyak memahami mengenai dana pensiun itu sendiri. Nah, pada umumnya dana pensiun ini diberikan dari badan hukum perusahaan yang berbasis swasta ataupun perusahaan yang berbasis kepemerintahan yang memberikan dana pensiun kepada karyawan yang sudah menginjak lanjut usia ataupun sudah tidak produktif lagi gitu. Nah, usia tidak produktif itu usia dari 55 tahun sampai 60 tahun ke atas ataupun sudah menginjak masa lanjut usia ataupun masa tua lah gitu kan. Nah, sudah tidak produktif lagi dalam suatu perusahaan tersebut, maka akan dipensiunkan dan diberikan dana yang bermanfaat bagi jangka panjang seseorang tersebut. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang menjelaskan tentang dana pensiun adalah badan hukum yang memperoleh dan menjalankan program yang bermanfaat dana pensiun itu sendiri. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa hanya perusahaan yang berbentuk badan hukum lah yang bisa memberikan dana pensiun kepada karyawan-karyawannya, gitu kan. Nah, berarti kita bisa mengklaim kalau seandainya ada perusahaan yang berbasis swasta atau berbasis kepemerintahan yang sudah berbentuk badan hukum tidak memberikan dana pensiun kepada para karyawannya yang dipensiunkan dengan beberapa alasan dari perusahaan tersebut, maka kita bisa menuntut hak kita untuk mendapatkan dana pensiun itu sendiri karena sudah jelas dalam undang-undang termaktub. Maka itu adalah landasan hukum bagi kita semua, gitu kan. Pelindung bagi kita semua ketika dana pensiun kita tidak diberikan oleh suatu perusahaan itu sendiri. Akan tetapi sangat wajar jika karyawan tidak mendapatkan dana pensiun karena keluar dari perusahaan dengan tidak terhormat, seperti karena karyawannya itu berulah kepada suatu perusahaan ataupun diputus hubungan kerja, maka sangat wajar jika tidak diberikan dana pensiun oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, kalau seseorang tersebut hanya keluar karena sudah lanjut usia, sudah tidak produktif lagi, maka suatu perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum tersebut sangat wajib memberikan dana pensiun kepada seseorang tersebut karena akan sangat berguna di waktu jangka panjang. Nah, jenis dana pensiun itu ada dua. Yang pertama DPK, dana pensiun pemberi kerja. Yang kedua DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Nah, untuk seseorang yang dikatakan pensiun itu ada beberapa ya, seperti pensiun selamanya, pensiun sementara, pensiun tertunda. Nah, kalau pensiun selamanya itu karena alasan usia yang sudah tidak produktif lagi seperti usia 55 sampai 60 tahun ke atas. Dan untuk yang pensiun tertunda ataupun pensiun sementara itu ada beberapa hal lagi, dan ada yang tidak diberikan pensiun karena putus hubungan kerja gitu. Jadi teman-teman, mengenai dana pensiun ini dana yang diperoleh dari suatu masyarakat, karyawan yang bekerja di suatu perusahaan yang berbasis swasta ataupun berbasis kepemerintahan, dan akan dialokasikan lagi kepada karyawan itu sendiri. Tidak jauh pengertiannya menganalogikan seperti demokrasi. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitu pula dana pensiun itu dari karyawan, oleh karyawan, dan akan dialokasikan lagi kepada karyawan itu sendiri gitu. Dan bermanfaat bagi waktu jangka panjang. Manfaatnya banyak sekali, seperti pemberian jasa terhadap karyawan yang sudah bekerja sampai puluhan tahun, sampai karena dipensiunkan sudah menginjak masa tua,
karena jasa-jasanya banyak maka diberikan dana pensiun, akan bermanfaat bagi waktu jangka panjangnya. Ketika masa tua itu dananya dipergunakan untuk apa. Pokoknya lah banyak sekali manfaatnya ketika kita mendapatkan dana pensiun kalau sudah waktu masa pensiun di suatu perusahaan tersebut. Nah, hanya itu saja teman-teman. Mohon dimaafkan ya jika ada ketidakpahaman atas apa yang saya jelaskan sekarang ini. Mohon dimaklumi karena saya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.